Fitness Mania. Kami dari PT Tegar Inti Sentosa. Dengan rekan saya, dengan Dika, saya sendiri dengan Novita. Kami akan memperkenalkan suplemen Jasek Nutrition. Nah, boleh dong dijelasin. Jasek itu ada 2. Yang untuk sekarang ready, ada whey protein dan Mas Gainer. Nah, rasanya ada apa aja nih Mas Dika? Kita rasa ada coklat dan vanilla. Nah, cuman 2 rasa ya? Cuman 2 rasa. Ada lagi nggak nanti ke depan? Ke depan kayaknya belum tahu untuk varian rasanya. Yang jelas kita mau fokus di 2 rasa ini dulu. Untuk coklat dan vanilla. Ini kita dari produknya ini dari Taiwan, license-nya dari US. Ini perusahaan besar di MCB namanya. Kalau di sana sih disebutnya lebih ke Mingqi ya. Mingqi, dari perusahaan Mingqi namanya. MCB itu sendiri perusahaan apa ya? Dia kayak nutrition product gitu juga gitu. Nah, untuk sport nutritionnya dia namanya Jasek produknya. Kalau untuk whey sendiri, kita di sini sebenarnya produknya unisex. Kita bisa laki-laki dan bisa perempuan. Dan untuk kemasannya ini kita ada 265 gram dan dia 8 serving masing-masing. Tidak hanya itu aja, kita juga ada di beberapa gym, gym middle low, middle height, dan kita juga udah ada kerjasama dengan distributor. Mungkin kedepannya kita akan lebih memperluas lagi untuk kedua produk ini, whey dan Mas Gainer. Semoga bisa nge-booming untuk produk si Jasek ini. Dan sejauh ini untuk review dari teman-teman di gym itu kita sama sekali tidak ada komplain dari alergi ataupun dari BAB. Mohon maaf, kita selama ini tidak ada komplain seperti itu. Sejauh ini produk kita 99% bagus, tidak ada komplain sejauh ini. Mantap. Kalau dari gainernya gimana? Untuk Mas Gainer ini kan udah pasti namanya MES itu kan naikin komposisi ya, MES gain, naikin komposisi berat badan gitu. Ini kita buat fokus ke bulking juga gitu. Nah, ini dia scoopnya kita ada 24 scoop, jadi bisa buat 24 kali pemakaian. Nah, tapi kan biasanya gainer itu kalau produk lain bisa sampai 3 scoop. Nah, tapi kita kalau menurut panduan dari BPOM, ini scoop aturannya itu 24. Tapi kalau kita mau konsumsi lebih dari 1 scoop, 2 atau 3 tidak masalah. Sejauh ini kita dapat brand awards ya Mas Dika ya untuk yang whey protein. Untuk tes rasa coklat. Keunggulannya rasa coklat kok. Paling diminati. Brand awards 2021 dan 2022. Dari Taiwan. Yang Taiwan. Dapat ini ya, awards ya. Tes rasanya. Karena kalau biasanya kan kita suka makannya, apalagi orang yang sibuk ya di kota-kota besar, makannya kurang memperhatikan nih asupan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang kan yang udah pasti ada karbohidrat, protein gitu kan, lemaknya pun juga harus sama gitu komposisinya. Tapi terkadang kita cuma yang penting asal kenyang. Nah, ini harus diperhatikan. Kenapa? Makanya kita harus memperhatikan lagi asupan makan kita. Bila memang asupan proteinnya kurang, ya secara tidak langsung kita butuh nih asupan tambahan. Nah, whey protein inilah bisa menjadi tambahan untuk asupan harian protein kita. Tapi bukan menggantikan ya, untuk menambahkan. Tapi ini ukurannya kecil ya, jadi cuma bisa berapa kali serving? 8 kali. 8 serving. Nggak ada yang lebih besar? Coming soon ya kayak Mas Ika ya? Coming soon, kita rencana launching itu di awal tahun Januari, paling lama Februari. Produknya sudah ready. Untuk kemasan 1,5 kilo, 3,35 lbs.
Ya biasanya stigmanya kan sekarang ini lebih banyak kalau whey protein untuk laki-laki. Sebenarnya perempuan juga perlu protein gitu. Apalagi perempuan kan ada menstruasi. Jadi setidaknya kan dia butuh asupan juga harus banyak walaupun mungkin tidak sebanyak laki-laki gitu. Itu juga dia itu bisa untuk bentukin massa otot. Bukan berarti kalau wanita konsumsi protein massa ototnya akan seperti laki-laki gitu. Hormonnya kan sudah berbeda. Jadi itu. Terus juga mencegah menopause lebih cepat gitu. Sama kalau terjadi pengapuran tulang. Biasanya perempuan kalau sudah menopause itu terkena osteoporosisnya lebih cepat Pak, pengapuran tulangnya. Jadi dengan kita konsumsi protein yang cukup pada masa usia produktif dapat membantu mengurangi osteoporosis lebih cepat ya. Gitu. Untuk perempuan juga bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi memang perempuan tuh justru butuh banyak ya. Iya, tapi bukan berarti sebanyak laki-laki, pasti kan kebutuhannya pasti berbeda antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Untuk diet juga sekarang kan lagi booming juga nih diet macam-macam. Nah, sekarang kan lagi ada diet keto, mungkin Bapak juga tahu ya, diet keto kan lebih proteinnya lebih tinggi sama lemaknya lebih tinggi. Nah, itu juga bisa, ini juga bisa dapat membantu. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau menurut beberapa penelitian itu tidak ada jawaban yang pasti untuk sebelum atau sesudah gitu. Sebaiknya dua-duanya juga bagus gitu. Tergantung kitanya mau gimana. Misalnya kita sebelum latihan ternyata asupan proteinnya kurang. Nah, bolehlah minum ini. Jadi asam amino itu untuk membantu meningkatkan produktivitas kita pada saat latihan. Dengan mengkonsumsi ini setengah jam atau 1 jam sebelum latihan. Nah, sesudah latihan, bila kita konsumsi whey ataupun gainer ini dapat membantu memperbaiki sel-sel istilahnya yang tadi pecah lah ototnya tuh habis latihan, diperbaiki dengan mengkonsumsi whey protein ini. Kalau gula darah naik banget sih enggak, setidaknya membantu mempercepat pemulihan setelah latihan gitu. Ibaratnya gini Pak, kita kurang makan pasti jadi pusing kan, ibaratnya gitu kan. Berarti kan kadar gula darahnya turun. Nah, sama seperti orang kalau habis latihan kan juga energi terkuras, mesti ganti recovery nih untuk makanan gitu kan. Sekarang kan yang cepet orang simple, selain buah apa? Oh ya udah minum susu whey protein. Iya. Bisa Pak, asal pemakaiannya dengan baik ya, dan caranya. Jadi udah konsumsi ini, olahraganya juga harus. Jadi biar maksimal hasilnya. Kalau cuman asal minum aja, tapi tidak dilakukan dengan olahraga yang rutin, juga hasilnya nggak maksimal. Jadi tetap harus dikombinasi sama olahraga yang rutin. Kalau yang simple sih, kalau itu biasanya bisa minum susu kedelai, dicampur sama madu dikit, pakai Greek yogurt. Gitu. Simpelnya gitu. Kalau misalnya agak susah nih bawa ini, kita lagi jalan-jalan gitu kan, kelupaan nih bawa ini gitu. Ya udah kita bisa ituin pakai susu kedelai. Susu kedelai kan kayaknya banyak ya sekarang semua tempat, tapi nggak pakai pemanis, mungkin pakai pemanisnya sedikit kalau mau pakai madu atau pakai Greek yogurt. Yang simpelnya itu. Kan atau enggak Greek yogurt juga mungkin agak susah, cari yogurt-yogurt yang low kalori aja itu bisa. Kalau jenis protein itu tetap harus baiknya itu kalau untuk makanan dibagi 3 kali ya, bisa kayak makan pagi, siang, sore gitu. Kalau whey protein ini bisa juga di saat setelah makan atau menjelang olahraga tadi, ataupun sesudah olahraga gitu. Dilihat lagi dulu nih Pak, kita kondisinya konsumsi protein hariannya cukup atau enggak. Kalau memang dirasa kurang ya kita konsumsi ini. Jadi waktunya memang tetap, kalau misalnya protein kita kurang makanannya, ya minum ininya berarti bisa 1-2 kali sehari.
yang bikin gemuk tadi, kalau kita yang tadi saya bilang tidak menyeimbangkan dengan berolahraga. Nah, karena protein itu akhirnya nanti bertumpuk menjadi lemak di dalam tubuh. Pembakarannya lebih lambat begitu. Rantai itunya panjang lah ya kalau jelasin dari kimiawinya itu. Nah, rantai itu jadi panjang, itu nyebabin akhirnya proteinnya numpuk menjadi lemak di dalam tubuh. Makanya tetap harus dilakukan dengan berolahraga untuk membakarnya itu. Boleh ya. Gitu. Terkadang kan kita kalau udah capek males nih makan gitu kan, atau enggak orang persepsinya kalau makan lagi takut gemuk gitu. Ya udah minum ini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting jangan lupa air putih ya. Air putih juga harus cukup minimal. Tapi nanti kan ganggu tidur nggak? Kalau kita tidurnya jadi nggak lelap atau gimana gitu? Enggak sih, sejauh ini saya pernah coba ya, saya pribadi pernah coba itu minum ini nggak masalah sih. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Bisa di siang hari bisa, atau mungkin pada saat menjelang waktu olahraga minum ini gitu, atau menjelang waktu tidur juga nggak apa-apa, kan dibagi 3 kali yang tadi saya bilang ya, waktu pagi, siang, atau sore, ataupun mungkin di sela-sela waktu sebelum atau sesudah berolahraga. Oke. Gainer juga sebenarnya nggak beda jauh sama whey cara pemakaiannya, tetap untuk pagi, siang, sore, ataupun di sela-sela waktu menjelang olahraga ataupun setelah berolahraga gitu, nggak ada masalah. Karena sebenarnya ada komposisi whey-nya juga di dalam Mas Gainer ini, ada proteinnya. Jadi lebih kalau diminumnya untuk saat sebelum berolahraga lebih meningkatkan performa saat olahraga. Kalau sesudah merecovery otot-otot yang sudah dipecah tadi pada saat berolahraga. Batas protein antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau per hari itu laki-laki normalnya itu 50 sampai 60 gram. 50 sampai 60 gram protein per hari. Kalau untuk perempuan antara 40 sampai 45 gram. Oke. 15 sampai 35% total kalori kebutuhan per hari. Cewek cowok sama ya? Iya, estimasi kurang lebih sama gitu. Cuman gramasinya tadi yang saya bilang, kalau laki-laki kan kurang lebih 55 gram, kalau perempuan 40 sampai 45 gram. Nah, itu tergantung nih aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kayak misalnya saya lebih banyak di kantor, berarti kan aktivitasnya ringan ya, nggak berat banget. Tambahan di rumah saya misalnya tidak melakukan kayak pekerjaan rumah juga yang lumayan berat gitu, jadinya jatuhnya aktivitasnya ringan. Berarti kebutuhannya normal aja tadi, misalnya 1,5 protein per kilogram berat badan. Gitu. Tapi kalau sudah sampai aktivitas level sedang ataupun berat, itu kurang lebih 1,8 sampai 2 gram protein per kilogram berat badan. Gitu. Tergantung kebutuhan aktivitas fisik kita lagi perharinya bagaimana. Kalau untuk whey proteinnya aja naik berat badan, sebenarnya nggak masalah juga untuk whey-nya naikin berat badan, asal konsumsi makan hariannya cukup. Gitu. Tapi kalau memang kira-kira kurang, saya sih lebih saranin ke ini, karena kan fokusnya gainer ini untuk lebih ke bulking. Gitu. Gainernya ini kan kita ada MCT. Nah, MCT itu sebenarnya Just Shake itu juga punya Pak produk asli sendiri MCT. Nah, belum masuk ya? Belum masuk gitu. Rencana kapan? Doain deh coming soon.
dari Damingsun. Nah, MCT itu biasanya digunain tuh untuk orang-orang yang mau buat keto diet Pak di sana. Oke. Jadi lebih fokus. Jadi gainernya ini walaupun ngebulking tapi sesuai proporsional tubuhnya masing-masing. Jadi tidak over terlalu berat gitu. Misalnya targetnya saya mau naikin 5 kilo gitu. Ya udah bila dikombinasikan dengan minum mass gainer ini, dia performanya itu naiknya ya maksudnya tidak berlebih naik berat badan bulking ya gitu. Standar aja kita targetnya 5 kilo, ya udah biasanya katanya sudah testimoni yang terjadi ya antara 3 sampai 5 kilo. MCT itu sendiri apa ya? Bisa monochain triglyceride itu dari kayak minyak rantai apa ya, saya jelasinnya juga bingung ya. Agak berlibat kalau saya jelasin itu ya. Itu pokoknya kepanjangan dari monochain triglyceride gitu. Biasanya kalau orang-orang itunya minyak apa sih yang VCO ya, VCO. Nah, yang banyak sekarang orang udah pada tahu. Nah, VCO itu juga mengandung MCT, pakai itu. Kelebihannya apa tuh? Kelebihannya itu tadi kan bisa buat diet, bantu. Itu juga pemulihan kita juga biar cepat kalau lagi habis sakit. Nah, itu juga pembakaran lebih cepat juga. Nah, ini juga tadi MCT itu tadi kan kalau minum protein terlalu banyak, penyimpanan di dalam tubuh kan jadi lemak nih. Nah, MCT itu juga mencegah untuk biar penyimpanan tadi itu tidak jadi lemak terlalu cepat di dalam tubuh kalau ada MCT itu. Lebih seperti itu. Ya itu biasanya yang suka terjadi orang-orang minum tapi nggak imbang sama olahraga. Jadi kadang mereka mungkin suka mengeluhnya jadi jerawatan. Nah itu bisa jadi karena kan tidak ada yang dibakar, yang tidak ada yang dikeluarkan. Nah bahkan mungkin yang agak parahnya lagi ya jadi bisa sekarang orang kena ginjal gitu karena kurang konsumsi air putih juga. Ini kan tinggi proteinnya, itu tetap harus diimbangin sama minum air putih. Kenaikan gula darah sih udah pasti ada ya, yang seperti saya tadi bilang kalau kita lagi kurang makan kan pusing, mesti harus makan kan. Nah itu kan untuk naikin kadar gula darah. Sama halnya dengan ini ada kenaikan tapi masih kenaikan normal sih. Gitu, tidak ada. Sejauh ini sih biasanya disarankan untuk usia 16 tahun lah, remaja 16 tahun. Berarti 16 tahun. Sekitar mulai dari SMA ya? Iya, SMA atau SMP kelas 3 ya. SMP kelas 3 ya. Bisa dikonsumsi sampai usia 60 tahun ya masih kayak kemarin waktu itu 60 tahun. Sejauh ini kalau masih diabetesnya masih gulanya tidak terlalu over ya Pak, cuman terkadang aja dia itu belum sampai kena penyakit diabetes, konsumsi salah satu dari ini masih oke. Tapi kalau sudah dinyatakan medis dia udah benar-benar diabetes gitu, yang tidak boleh itu kami tidak menyarankan gitu. Gitu. Kecuali memang yang dianya cuman baru ada gejala gitu, tapi tidak sampai yang akut. Nah itu boleh konsumsi, tapi konsumsi juga sesuai aturan ya. Harus sesuai aturan. Kita sih kedepannya dari manajemen sih info ke kita memang kita mau ngeluarin kemasan baru nih kok. Yang tadi saya bilang itu kemasan whey 1,5 kilo 3,35 lbs. Mungkin kita akan launching itu di Februari. Tapi kalau untuk harga kita belum dapat harga ya Mbak ya. Masih dibicarakan. Tapi permintaan sudah banyak. Permintaan sudah banyak. Kalau program promo itu biasanya sih kita diskusi dulu dengan manajemen kok. Biasanya kan kalau akhir tahun nih diskon apa atau menjelang lebaran diskon apa, nanti kita akan bicarakan lagi. Kita akan perbaiki itu semua sih kalau untuk masalah diskon.
Oke, kalau untuk penutupan mungkin Jasik semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kok dan bisa lebih booming lagi, banyak dikenal di masyarakat dan insya Allah bisa senasional sih ya. Mudah-mudahan IG-nya bisa centang biru. Oke. Itu sih. Di Bidang Raganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.